Hai, Assalamualaikum Minasang. Bertemu lagi dengan saya Mita. Nah, kita hari ini belajar buku Irodori JFT Basic A2 yang Sok Unik atau yang bagian kedua unit 1. Oke, Minasang jangan lupa itu alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum kita belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk Dai Ichika dengan topik Watashi no Mawari no Hito Tachi. Jadi membahas mengenai orang-orang di sekitar saya. Dai Ichika ini di bagian pertama kita bahas yaitu Senshu Nihon ni kita bakari desu. Jadi minggu lalu saya baru saja tiba di Jepang. Oke, kata kerja bentuk ta atau bentuk lampau ditambahin bakarides artinya baru saja. Jiko shokai suru toki, donna koto o hanasu to jibun no koto o yoku wakatte morairu to omoimasu ka? Jadi ketika kita memperkenalkan diri, apa sih yang seharusnya kita sampaikan kepada orang lain biar orang lain itu tahu mengenai diri kita, gitu ya. Kemudian kita lanjut di bagian satu selanjutnya. Di sini ada Minna oh Shokai shimasu ne. Nah, saya akan memperkenalkan orang-orang ini ya, gitu ya. Hajimete no shokuba de staff o shokai sareta toki, namae, yakuwari nado o rikai suru koto ga dekiru. Jadi, ketika pertama kali di tempat kerja dan pada saat diperkenalkan staf-stafnya, kita bisa mampu memahami peran yakuwari, ya, peran dan nama mereka gitu. Hai, di sini sudah diceritakan ya mengenai Yokota Sangga, yaitu Shinyu Sai no Made Sang ni kore kara onaji shokuba de issho ni hataraku yonin o shokai shitemasu nih. Ini Yokota Sang, orang yang mau menjelaskan keempat orang ini. Kemudian si Made Sang ini adalah pegawai baru yang nantinya keempat orang ini bekerja sama dengan Made Sang. Maka dari itu Yoko Tasang berencana menjelaskan mengenai empat orang ini. Minasang harap simak baik-baik cokainya ya. Siapa sih keempat orang ini? Pekerjaannya apa? Dan orangnya itu bagaimana? Minasang dengarkan melalui cokai ya. Oke, di sini udah disajikan itu soalnya. Sedikit saya perbesar kali ya. Nah, Minasang di sini ada Yoni no hito wa sore-zore donna hito desu ka? Jadi dari keempat ini masing-masing orangnya itu bagaimana ya? Mata dan lagi nani ni tsuite kikuto ito ite imasu ka? Jadi eh si Madesa itu mendengarkan apa sih mengenai keempat orang ini? eh, Mengenai apa sih gitu ya apa yang dia dengarkan dari keahlian keempat orang ini atau keterangan dari keempat orang ini. Oke, pertanyaannya ada dua ya, Minasang. Di sini ada Dongna itu orangnya gimana atau Nani Nitsuite mengenai apa gitu ya. Pilihannya ini yang Dongna itu orang yang bagaimana. Di sini disajikan ada empat ya, Minasang. Yang pertama ada Shunin. Shunin itu ketua. Kemudian yang kedua ada Pato, pegawai paruh waktu atau pekerja part-time. Kemudian yang Shi ada Kaisade Ichiban Nagai. Jadi dia pegawai yang paling lama bekerja di perusahaan itu gitu. Atau yang terakhir yang dia adalah Chugoku Shushin. Jadi berasal dari Cina gitu. Oke, untuk Nani Nitsuite mengenai apa sih? Di sini ada Tetsuzuki no Koto mengenai prosedur. Jadi bakal ngebantu mengenai urusan prosedur. Yang I ada Shigoto no Koto mengenai pekerjaan. Yang U ada Nihon no Sekatsu no Koto mengenai kehidupan di Jepang. Dan yang terakhir ada Kaisha no Iro na Koto mengenai hal apapun yang berhubungan dengan perusahaan. Oke, silakan Minasang pilih jawabannya yang mana di antara keempat bagian kolom ini.
Minasang pilih bagian yang tepat. Oke, yang pertama membahas mengenai Kawasaki-san. Gimana sih orangnya dan dia bakal ngebantuin tentang apa sih gitu ya. Yang kedua ada Watanabe-sang. Yang ketiga ada Rin-sang dan yang terakhir ada Yamashita-sang. Oke, Minasang silahkan didengarkan cokenya. Kita mulai dari coka yang pertama. Ja ikimasyo. 1、マデさん、みんなを紹介しますね。こちらは主任の川崎さん。仕事のことは川崎さんに聞いてください。川崎です。よろしくお願いします。Hai, nih Bang. 2、こちらは渡辺さん。この会社では一番長いです。何でも知ってるから会社のいろいろなことは渡辺さんに聞いてください。渡辺です。私でよかったらいつでも聞いてください。Hai, Sang Bang. 3、こちらは林さん。林さんは中国出身で去年からここで働いてます。日本の生活のこととかいろいろ聞くといいです。林と書いて林です。よろしく。Hai, yang terakhir Yong Bang. 4、それからこちらはパートの山下さん。山下さんは毎日午後3時までで金曜日がお休み。休みとか手続きのことは山下さんが担当です。山下です。よろしくお願いします。Hai, itu ya. Keempat cokainya Mina silakan dengarkan secara berulang-ulang hingga menemukan jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada di bagian dua ada Ishoking me ganbarimas. Saya akan bekerja atau saya bersemangat, benar-benar semangat gitu ya. Bekerja dengan Ishoking me, dengan giat gitu. Di sini ya. Nihon no kaisha de hataraku koto ni natta hito ga minna no mae de jiko shokai shite imasu. Jadi seorang yang tuh udah diputuskan ya bekerja di perusahaan Jepang dan baru intinya pegawai baru dan dia akan perkenalan diri di depan orang-orang gitu ya. Nah, kira-kira si orang yang tuh perkenalan diri ini apa sih yang disampaikan ya? Nah, pilihan ini, dari ketujuh pilihan ini, nah silahkan diurutkan ya, Minasang. Diurutkan yang mana sih yang pertama dia ucapkan dari antara A sampai G ini, yang mana sih yang dia ucapkan, kemudian masukkan ke kolom jawaban sini ya, urutannya. Apakah yang pertama dia sampaikan itu Shushin, dia berasal dari mana? Namai, Yobikata, nama, dan dipanggilnya apa? Kemudian namai no imi, arti namanya. Kemudian ada Itsukitaka. Semenjak kapan sih dia datangnya di Jepang? Kemudian Shumi, hobinya dia apa? Shigoto no Keiken, pengalaman kerjaannya dia. Dan yang terakhir ada Nihongo no Gakushu Keiken. Jadi pengalaman belajar bahasa Jepangnya. Jadi diurutkan apa dulu yang beliau ucapkan ketika Jiko Shokai atau perkenalan diri. Oke, Minasang. Coba kita dengarkan ya, dengarkan baik-baik dan pilih jawaban yang paling tepat. Itu, Astagfirullah. Maaf ya. Oke, itu. Dengarkan, silahkan dengarkan itu cokainya ya. はじめまして。グエンティ・ホアと申します。ホアと呼んでください。ホアは花という意味です。
ベトナムのダナンという町から来ました。先週、日本に来たばかりです。日本語は日本に来る前に1年間勉強しました。まだ日本のことはよくわかりませんが、一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。あの、ベトナムではどんな仕事をしてましたか？ホテルで働いていました。趣味は何ですか？趣味音楽を聴くことです。J-POP が好きです。特に Perfume が好きです。Hai, itu ya. Silahkan minasan dengarkan kembali dan urutkan jawaban yang benar. Oke, sudah. Kemudian kita langsung bahas ke skripnya ya. Nah, di sini skripnya dari si Hwasang tadi. Oke, Hwasang itu bilang gini, dalam perkenalan diri jangan lupa mengucapkan Haji Memashite, kenalin gitu ya. Dalam bahasa Indonesia perkenalkan gitu ya, nama saya gitu ya. Haji Memashite. Itu Gwenty Hoato Moshimasu. Gitu ya. Hoato yonde kudasai. Hoa wa hana to iu imi desu. Jadi nama saya atau nama lengkap saya Gwenty Hoa. Silahkan dipanggil Hoa. Hoa wa hana to iu imi desu. Hoa itu artinya bunga gitu ya. Beto namono Danan to iu machi kara kimashita. Jadi saya berasal dari kota Danan dari Vietnam gitu. Sengshu Nihon ni kita bakari desu. Jadi saya baru tiba di Jepang minggu lalu. Nihongo wa Nihon ni kurumai ni ichi nenkang benkyou shimashita. Mengenai bahasa Jepang, saya telah belajar bahasa Jepang kurang lebih 1 tahun sebelum saya tiba di Jepang gitu ya. Mada Nihon no koto wa yoku wakarimasen ga isshokenmei gambarimasu. Tapi saya bahasa Jepangnya masih belum lancar. Tapi karena hal itu saya akan bekerja dengan giat gitu, bersemangat dengan giat untuk mempelajari bahasa Jepang. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, ini yang penutupnya ya, pasti ini. Jadi dozo yoroshiku onegaishimasu. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, tadi isinya yang suruh ngurutkan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu ada di dalam intinya sini ya, Minasang. Oke. Yang pertama di sini ada memperkenalkan nama dan nama panggilan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini arti dari namanya. Yang ketiga, dia berasal dari mana? Sushingnya. Kemudian yang keempat, dia baru saja tiba di Jepang ya, minggu lalu. Kemudian, sebelum ke Jepang, dia sudah belajar bahasa Jepang ya sekitar 1 tahun. Nah, itu ya. Kemudian, selanjutnya ada pertanyaannya dari salah satu pegawainya di perusahaannya. Beto namu dewa dongna shigoto shite mashita. Nah, jadi kamu punya pengalaman kerja apa di Vietnam gitu ya? Itu yang selanjutnya ya, shigoto no keiken. Hoa menjawab, Hoteru de hataraite mashita. Jadi saya bekerja atau berpengalaman kerja di hotel gitu. Shumi wa nan desu ka? Nah, ini yang terakhir ya. Hobinya kamu apa? Shumi itu ongaku o kiku koto desu. Saya suka mendengarkan lagu. J-pop ga suki desu. Toku ni Perfume ga suki desu. Jadi saya suka lagu-lagu J-pop terutama lagunya si Perfume. Perfume itu nama kayak apa ya, idol gitu, band gitu ya, nama kelompok penyanyi gitu. Itulah urutannya ya, Minasang ya. Silahkan dicatat. Itu jadi itu jawabannya di bagian atas sini, yaitu urutannya yang pertama ada B, kemudian ada C,
Itu kemudian ada A, ada D, ada F, ada maaf, bukan F ya. Maaf, maaf. G dulu. Eh, hapus semua. Yang pertama B, yang kedua C, yang ketiga A, yang keempat D, terus yang kelima G, yang keenam F, yang ketujuh E. Nah, ini jawabannya ya, Minasan. Silahkan dicatat. Saya hapus ya. Bagian ini silahkan Minasan kerjakan secara mandiri ya. Kemudian inilah beberapa urutan yang tadi saya sampaikan di sini. Dalam suatu perkenalan atau jiko soka, jangan lupa salam perkenalan di awal yaitu Hajime Mashite. Kemudian sebutkan nama, arti namanya kalau ada. Kemudian Shushin, tempat tinggal, itu kapan tiba di Jepangnya. Kemudian pengalaman dari belajar bahasa Jepangnya, pengalaman kerja, yaitu hobi, dan yang terakhir penutup dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, di bagian nama sampai hobi silahkan minasang isi sesuai dengan apa yang ada dalam diri minasang gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita belajar itu mengenai Totemo Okina Machi desu. Jadi kota yang sangat besar. Nah, di sini Dongna Machi, kota yang bagaimana gitu ya. Di sini ada Hogaku. Hogaku tuh arah ya, arah mata angin. Yang A ada kita, kita itu utara. Kemudian Higashi itu timur. Minami itu selatan, Nishi itu barat. Silakan ini dihafalkan ya. Kemudian yang kedua ada Shizeng mengenai alam, yaitu ada Yama, gunung, Kawa itu sungai, Umi itu lautan, Shima itu pulau, Mori atau Jangguru itu hutan, Sogeng itu padang rumput, ada Sabaku padang pasir. Kemudian yang terakhir Kogeng, Kogeng itu dataran tinggi. Baik. Nah, di sini ada tiga cokai ya. Dong nama Cideska, kota yang bagaimana sih gitu ya. Nah, di sini Minasang silakan milih ya. Jadi Cebu, Filipina itu kotanya yang bagaimana? Ada Uraanbaatar di Monggolo, ada Ho Chi Minh di Vietnam, dan yang terakhir ada Wonosobo di Indonesia. Nah, keempat kota itu Dongna Machi, kotanya bagaimana? Silakan pilih di antara keempat pilihan, yaitu Shuto, ibu kota, Kangkochi, tempat pariwisata, Okimachi, kota yang besar, atau yang Kogengno-machi, jadi dataran tinggi. Yang mana kotanya? Kemudian yang pertanyaan kedua, Dongna Tokoro, tempat yang bagaimana dia itu? Atau Anigia Karame, atau Nonbiri Shiteiru, bisa untuk bersantai, Umi ga Kire, lautnya cantik, atau Tokai, perkotaan, atau Ocha no Hatake ga Aru, apa ada perkebunan teh, atau yang kaya suku Yasuku te Oishi restoran, jadi restoran yang murah dan enak, atau yang Takai Biruga Oi, banyak
apa namanya, gedung-gedung yang tinggi dan yang ada Kangkochi itu maaf Kangkokyaku ga oi. Jadi wisatawannya banyak gitu. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga doko di mana yang Cebu itu Nihon Kara titik-titik D nani nani Jikang Borai. Kalau yang Ho Chi Minh itu Beto Namuno titik-titik Ni Aru ada. Kemudian yang empat ada Yogyakarta Kara titik-titik D titik-titik Jikang Borai. Jadi dari Yogyakarta titik-titik berapa jam menggunakan apa gitu ya. Hai silakan Minasang dengarkan dan jawab ke tiga pertanyaan ini. Hai ikimasu. 1、あの、出身はフィリピンです。フィリピンのどこですか？セブです。有名な観光地です。知ってますか？ああ、セブ島？海がきれいなところですね。はい。観光客が大勢来ます。日本のお客さんも多いですよ。日本からどのぐらいかかりますか？飛行機で5時間ぐらいです。ぜひ一度行ってみてください。はい、2番。2、ボルドーさん、出身は？モンゴルのウランバートルです。ああ、モンゴル。じゃあ、写真でよく見る白くて丸いテントに住んでるの？違います。ウランバートルは首都だから都会ですよ。高いビルも多いです。へえ、そうなんだ。はい、3番。3、ニャンさんはベトナムのホーチミン出身ですよね。はい。ホーチミンはどんなところですか？ベトナムの南にあるとても大きい町です。首都ですか？いえ、首都ではないけど、とても賑やかです。安くて美味しいレストランがたくさんあります。とてもいいところです。へえ、一度行ってみたいですね。はい、4番。4、サンティさんはインドネシアのどちらからですか？ボノソボという町から来ました。ボノソボ？どこにあるんですか？ジャワ島にジョグジャカルタという大きい町があります。そこからバスで4時間ぐらいです。へえ、どんなところですか？そうですね。高原の町です。お茶の畑がたくさんあって、のんびりしています。うーん。Hai, itulah keempat shotcase-nya. Minasang silahkan dengar secara berulang-ulang, kemudian jawab ketiga pertanyaan ini ya. Dongna Machi, Dongna Tokoro, dan Doko di mana gitu ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Silahkan yang bagian ini Minasang kerjakan secara mandiri ya. Kemudian lanjut di sini ada beberapa ya, yaitu mengenai sushi, yaitu Jibun no Sushinji ni tsuite hanashimashou. Jadi membahas mengenai tempat asalnya ya. Kalau ditanya Sushin itu tempat asal ya, Minasan. Kamu berasal dari mana gitu ya. Sushin wa dochira desu ka? Tempat kamu berasal dari mana? Tempat tinggalmu di mana? Silakan disebut. Kalau Minasan Indonesia ya di Indonesia gitu ya. Kalau mau nyebutin kotanya itu ya silakan disebut. Jadi Indonesia no misalnya ya, Indonesia no Semarang to Iumachi desu. Jadi saya berasal dari kota yang disebut Semarang di Indonesia gitu. Kalau ditanya Semarang itu Dongna atau Koro desu ka? Semarang tempatnya yang bagaimana? Nah itu Minasang silahkan prediksikan, jelaskan sesuai apa yang Minasang rasakan atau tempat yang paling ikonik di tempat tinggal Minasang itu apa disampaikan. Pasti nanti ditanyain doko nih arimaska gitu ya, di Indonesianya bagian mana gitu ya, itu jelasin. Kemudian Nihon kara dono gurai, nah ini sering banget ditanya. Indonesia itu kalau dari Jepang
berapa jam gitu ya, jelasin misalnya 7 jam dengan menggunakan pesawat gitu ya, jelasin hikoki de shichi jikan gurai desu gitu ya. So nandesu ka. Jadi ini adalah hal yang selalu ditanya oleh orang Jepang karena orang Jepang itu kini naruh penasaran ya, kok bisa ya jauh-jauh datang ke Jepang ini gitu ya. Mereka tuh pengen tahu. Tuh. Ingat orang Jepang itu pada dasarnya itu kalau kita ajak ngomong dia bakal rame, enak dia ajak ngomong bakal ngomong terus. Tapi kalau nggak kita ajak ngomong dia bakal diem terus minasang. Bukan cuek karena memang budayanya di sini ya udah kalau nggak ada urusan diem nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita yang mendahului, yang jemput bola dulu, yang ngajak ngobrol, wah itu bisa panjang dia cerita kita sampai capek dengarnya gitu. Jadi silakan minasang jemput bola atau berkomunikasi memulai terlebih dahulu. Mereka seru banget kalau diajak ngobrol gitu ya. Hai, kita masuk ke bagian keempat di sini mengenai SNS no Jiko Shokai. Jadi perkenalan di sosial media gitu ya. Jadi SNS no SNS 上のコミュニティに簡単な自己紹介を書き込むことができる. Jadi mampu menulis perkenalan diri sederhana pada komunitas di media sosial di sini ya. Nah, ini contohnya di sini ada Hoka no hito no jiko shokai o yomimasho. Jadi mari membaca perkenalan diri dari orang lain ya. Di sini ada beberapa. Ini ceritanya ada grup ya. Di sini ada Umasuke. Ingat kalau ada pencarian, tanda pencarian di sini di internet ini bacanya Kengsaku. Kengsaku itu pencarian ya. Kemudian di sini ada Kumasuke ya. Kuma. Kuma itu beruang ya. Shiroi. Nah, di sini dia Nihongo o benkyou shite iru no grupu desu. Jadi ini adalah grup untuk belajar bahasa Jepang. Iro-iro na hito to Nihongo de communication shimashou. Jadi, mari kita mengobrol dengan menggunakan bahasa Jepang kepada banyak orang, dengan orang-orang banyak gitu ya, bermacam-macam gitu. Atarashiku grupu ni sanka shita hito wa jiko shoukai o onegai shimasu. Jadi, silahkan perkenalkan diri untuk atau bagi orang-orang yang baru bergabung di grup ini gitu ya. Nah, di sini ada sekitar 2 orang ya. Neparu Jindes, Nihong ni, Nineng Sundimas. Saya adalah orang Nepal dan saya sudah tinggal di Jepang selama 2 tahun. Tokyo ni aru Indonesia no Indo Tokyo ni aru Indo Ryori no mise de hataraitemasu. Jadi saya bekerja di restoran ya, di toko restoran masakan India yang ada di Tokyo. Oh, sushi ga daisuki desu. Saya suka banget sama sushi gitu. Shumi wa tabe aruki desu. Jadi, shumi, hobi saya tabe aruki. Tabe aruki, tabe mas itu makan, aruki itu jalan, jalan sambil makan. Apakah itu? Bukan ya, minasang. Tabe aruki itu wisata kuliner. Jadi, hobi saya itu wisata kuliner gitu katanya. Nihon no tabe mono ni kyomi ga arimasu. Jadi, saya ada ketertarikan di itu masakan Jepang gitu ya. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Jadi mohon bantuannya ya. Tuh, mungkin kita tandain ya yang bagian tabe aruki. Ini dapat kotoba baru. Ini tabe aruki. Ini ada kensaku ya. Kemudian oke, kita lanjut dulu. Itu yang bagian tarusang ya. Di tarusang di sini ada ne Nikunemu. Nikunemu. Nikunemu itu nickname, nama panggilan. Nikunemu wa Taro desu. Nama panggilan saya Taro. Demo Nihonjin ja arimasen. Tapi saya bukan orang Jepang loh ya. Taijin desu. Saya orang Thailand. Ima wa Bangkoku no daigaku de Nihongo o benkyou shitemasu. Jadi saya sekarang lagi belajar bahasa Jepang di Universitas Bangkok gitu ya. Saka Anishong Niko ga suki desu. Jadi saya suka banget sama
sepak bola, anisong. Anisong itu anime song, jadi lagu anime gitu ya. Dan suka dengan kucing. Nihongo ga motto jouzu ni naritai desu. Jadi saya pengen bahasa Jepangnya lebih pintar lagi gitu. Yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya. Ingat, di sini setiap dia perkenalan selalu tuh diakhiri dengan yoroshiku onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Jadi minasang juga ya, kalau nanti dikasih kesempatan berkenalan dengan bahasa Jepang, itu silakan akhirannya dikasih yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya gitu ya. Oh, pencarian. Gitu ya, artinya pencarian. Kalau tabe aruki di sini itu Hmm, artinya ada wisata kuliner. Kemudian anishong. Anishong itu anime song, lagu anime. Jadi lagu anime itu tuh ya soundtracknya anime. Yang anime ada lagu-lagunya itu biasanya dipentasin gitu. Lagunya dia ulang lagi kayak soundtracknya Naruto ya. Anime song, lagu anime. Oke, itulah ya. Ketiganya, silakan Minasang catat. Ada kutuba baru ya yang seru kita dapatkan. Hai, jika sudah saya hapus, kita masuk ke materi selanjutnya, oke? Nah, di bagian halaman ini, di sini Minasang diminta untuk Jiko Shokai o kakimasu. Coba ya, Minasang tulis sendiri nih Jiko Shokai-nya Minasang kayak gimana, coba. Dengan bahasa Minasang sendiri dan apa yang ada pada diri Minasang. Hai, silakan dicoba ya. Itu masuk selanjutnya. Nah, di sini kita belajar skrip yang tadi di awal ya, Minasang, yang Yoko Tasang memperkenalkan 4 orang. Nah, dia itu siapa aja sih dan kita bisa dibantu di bagian apa aja gitu ya. Kita bahas dari yang Chokai nomor 1. Di sini ada Yoko Tasang, Madesang, Minao, Shokai Shimasu nih. Madesang saya akan perkenalkan orang-orang ini ya gitu ya. Kochira wa Shunin Kawasaki-san desu. Nah, di sini ada ketua Kawa- Kawasaki-san gitu. Shigoto no koto wa Kawasaki-san ni kiite kudasai. Jadi kalau silakan tanya ke Kawasaki-san mengenai pekerjaan. Hai Kawasaki des. Yoroshiku onegaishimasu. Saya Kawasaki, mohon bantuannya. Jadi si Kawasaki-san itu siapa di situ? Shunin ya, ketuanya. Si Madesang bisa bertanya tentang apa ke Kawasaki-san? Tentang Shigoto, tentang pekerjaannya, Minasang. Ayo. Baik. Kemudian yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2, di sini ada Yokota-sang bicara lagi Kochirawa Watanabe-sang gitu ya. Kuno Kaisa Dewa Ichiban Nagai desu. Jadi beliau adalah orang yang paling lama bekerja di apa namanya perusahaan ini gitu ya. Nande mo shitteru kara kaisha no iro-iro na koto wa Watanabe-sang ni kite kudasai. Karena Watanabe-sang ini tahu segala hal yang berhubungan dengan perusahaan ini. Tanyakan apapun mengenai perusahaan ini kepada Watanabe-san gitu ya. Watanabe desu. Watashi de yokattara itsu demo kite kudasai. Ya, nama saya Watanabe. Eh, Silahkan kapanpun tanya kepada saya gitu ya. Oke, jadi si Watanabe Sang ini siapa ya? Kaisha de Ichiban Nagai hito desu ya ne. Soshite, tentang apa kita bisa tanya ke Watanabe? Tentang Kaisha no iro-iro na koto. Hai, kita lanjut Sang Bang. Di sini ada
Itu rinsang. Kochira wa rinsang. Yang sebelah sini ada rinsang wa Chugoku shushin de kyonen kara koko de hataraite imasu. Jadi si rinsang ini kelahiran atau berasal dari Cina. Dia tahun lalu ya baru bekerja atau bergabung di perusahaan ini gitu ya. Kemudian ada Nihon no Seikatsu koto toka iro iro kiku koto ii desu. Jadi silahkan tanya berbagai macam seperti kehidupan di Jepang gitu ya. Rin toki rin to kaite hayashi to kaite rin desu. Yoroshiku gitu. Jadi nama saya Rin yang ditulis dengan kanji Hayashi. Itu katanya. Mohon bantuannya. Itu Shirin ini berarti yang mana? Yang ini ya? Chugoku Shushin. Kelahirannya Cina. Dan kita bisa tanya apa aja ke Rin ini ya? Tentang kehidupan di Jepang. Mungkin ya selanjutnya ada di sini bagian yang keempat ada sore kara kochira wa bato no Yamashita-san gitu. Lalu di sini ada Yamashita-san yaitu pekerja paruh waktu. Yamashita-san wa mainichi gogo 3時までで金曜日ga oyasumi. Jadi Yamashita-san itu setiap hari kerja sampai jam 3 gitu ya, sampai jam 3 sore. Setiap hari Jumat beliau itu libur gitu. Yasumi toka tetsuzuki no koto wa Yamashita-san ga tanto desu. Jadi yang berhubungan tentang libur, terus prosedur yang lain itu bisa ditanyakan ke Yamashita-san karena beliaulah yang bertanggung jawab mengalami hal itu. Ya, Yamashita des, yoroshiku onegaishimasu gitu. Jadi si Yamashita-san ini patuh ya si pekerja paruh waktu. Kita bisa tanya apa sih ke Yamashita-san ini? Bisa tentang Tetsuzuki no Koto ya tadi ya. Baik, silahkan itu jawabannya Minasang silahkan dicatat. Oke. Baik, kalau sudah selesai, saya hapus ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini skrip yang di bagian 2 tadi ya. Oke. Oke, kita bahas mengenai yang pertama. Di sini ada Sushin wa kamu berasal dari mana? Filipina, dari Filipin. Filipin. No, doko desu ka? Filipin itu ada di mana? Cebu des gitu ya. Yume na kangochi desu shitemasu ka? Saya Filipin yang Cebu gitu ya, di bagian Cebu, di kota Cebu gitu. Itu loh kota yang terkenal dengan tempat wisatanya. Apakah kamu tahu gitu? Cebu toh. Pulau Cebu. Bumi ga kirei na tokoro desu ne. Di tempat yang lautnya cantik itu kan ya. Hai, kanko kyaku ga oze kita kimasu. Jadi banyak wisatawan yang datang. Oze itu banyak ya. Kanko kyaku itu wisatawan. Banyak wisatawan yang datang gitu. Nihon no Nihon no okyaku san mo oi desu yo. Jadi wisatawan dari atau tamu dari Jepang pun banyak gitu. Nihon kara dono kurai kakarimasu ka? Jadi dari Jepang membutuhkan waktu berapa lama gitu. Hikoki de 5 時間 gurai desu. Zehi ichido itte mite kudasai. Dari Jepang itu sekitar 5 jam dengan menggunakan pesawat. Jadi pastikan sekali aja tuh coba pergi ke Cebu ya gitu. Jadi dia berasal dari Cebu ya, dari Cebu ini ya. Cebu itu Yumena Kankochi desu.
Terus dia Omega Kire Tokoro ya. Dari Jepang berapa lama? Hikoki de 5 gurai ini. Nah, itu jawabannya. Kemudian cokai yang kedua ada Bordeaux Sang. Sushingwa Bordeaux Sang berasal dari mana? Mongoru no Ulaanbaatar. Jadi dari Ulaanbaatar Mongolia. Ah, Mongoru. Ah, Mongolia. じゃあ、写真でよく見る白くて丸いテントに住んでいるの? Ah, kalau gitu, saya sering lihat di foto ya, itu apakah kamu tinggal yang di tento yang bulat dan putih itu, gitu ya? Chigaimasu, bukan. Ulaanbaatar wa shuto de kara tokai desu. Jadi, Ulaanbaatar itu ibu kota ya. Jadi dia di kota besar, di Tokai gitu. Takai biru mo oi desu. So nanda, gitu ya. Di dia di Ulaanbaatar itu tinggal di Shuto ya, ini di Tokai dan banyak gedung tinggi di sana jawaban. Nah, ini jawaban. Yang ketiga, Sangbang. Kita masuk Sangbang di sini. Nyansang, Vietnam no Ho Chi Minh Sushin desu ne. Kalau Nyansang ini ya dari Ho Chi Minh Vietnam ya, iya gitu ya. Ho Chi Minh wa dongna tokoro desu ka? Ho Chi Minh itu kota yang seperti apa? Tempat yang bagaimana? Beto no minami ni aru tottemo ookii machi desu gitu ya. Shuto desu ka? Iie, Shuto itu ibu kota kah gitu. Bukan ya. Shuto de wa nai kedo tottemo nigiyaka desu gitu. Yasukute oishii restoran ga takusan arimasu. Tottemo ii tokoro desu. Jadi di sana itu tempat yang restorannya itu murah dan enak gitu ya. Sangat tempat yang sangat bagus gitu. Ijo do ite mitai desu ne. Ya pengen pergi ya sekali aja gitu. Jadi Betonamu Ho Chi Minh itu tempat yang Ho Chi Minh itu tempatnya yang bagaimana? Itu Totemo Oki Machi desu. Kemudian di sana ada apa aja? Gimana tempatnya nih? Gia Kades ya. Terus dan restorannya murah ya. Enak dan murah. Hai, itu nomor 1 sampai 3. Kita lanjut yang keempat ya. Silakan minasan catat terlebih dahulu. Oke, kalau sudah saya hapus, kita lanjut ke yang keempat skripnya. Di sini ada Santisang. Itu Santisang wa Indonesia no dochira kara desu ka? Santisang berasal dari Indonesia yang sebelah mana gitu ya. Wonosobo to Iumachi kara kimashita. Jadi saya berasal dari kota yang disebut Wonosobo. Wonosobo, doko ni arun desu ka? Wonosobo itu ada di mana? Jawa to ni Jogu Jakarta to Iyo Oki Machiga Arimas. Jadi saya di Pulau Jawa. Di sana itu ada kota yang sangat besar disebut Yogyakarta gitu ya. Soko Kara Basude Yojikan Guraide. Jadi dari sana 4 jam ya perjalanannya. He, dong na tokoro desu ka? Wonosobo itu tempatnya gimana? Ini masih bahas Wonosobo ya, Dongno atau Kuro. Ini masih bahas Wonosobonya, bukan bahas Yogyakarta ya. So desu ne, Koging no machi desu. Koging itu tadi apa? Dataran tinggi. Jadi kota dataran tinggi gitu. Ocha no hatake ga takusang atte nonbiri shite imasu. Jadi di sana ada banyak perkebunan teh atau ladang teh. Jadi bisa bersantai. Gitu ya. Jadi di sini
Wonosobo itu apa ya? Koging no Machi ya, dataran tinggi. Kemudian jawaban yang kedua dia apa? Ochano Batake Takusang Aru Nonbiri Dikimas. Terus dia jawaban yang terakhir ada dari Yogyakarta berapa perjalanannya? Basude Sokokara Yojikane. Hai, itulah jawabannya. Minasa silakan dicatat. Jika sudah saya hapus ya. Oke, kita lanjut ke materi kanji. Nah, kanji di sini kita bahas ada sekitar 9 kanji ya. Di sini ada yama, yama itu gunung, ada kawa, sungai, ada umi, laut, ada shima, pulau, ada mori, hutan, ada kyaku itu pelanggan atau customer, ada kangkochi tempat wisata, imi itu arti, kekeng itu pengalaman. Silakan minasang catat kanjinya 5 sampai 10 kali ya. Jika minasang sudah hafal, silakan coba untuk mengerjakan. Soal kedua ini, kira-kira minasang betul berapa sih tanpa melihat furigananya bisa nggak baca kanji tersebut, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke materi bumpo di sini ya. Nah, di sini menjelaskan itu kalimat satu, kemudian digabung dengan to iu, dilanjut dengan kalimat kedua. Itu. Jadi to iu itu yang disebut gitu ya. Yang disebut apa? Toiyu itu yang disebut kata kalimat satu gitu. Jadi N2 ini penjelasan secara generalnya, N1 ini penjelasan secara khususnya yang dimaksud. Jadi N2 yang penjelasan N2 ini yang dimaksud N1 gitu ya. Jadi mungkin kalimatnya seperti yang tadi itu gitu. Contohnya tadi, apa ya enaknya? Contohnya yang tepat. Mungkin kita ke sini aja kali ya. Yang jelas di sini ada Hoa wa hana to iu ini des. Jadi Hoa adalah nama yang artinya atau yang dimaksud bunga gitu ya. Artinya bunga gitu ya. Ini yang lebih spesifik. N2 itu lebih general. Mungkin di sini juga ada lagi. Ima wa Tokyo into iu hoteru de hataraitemasu. Jadi saya saat ini bekerja di hotel yang disebut Tokyo Inn. Jadi Tokyo Inn itu nama hotel gitu ya. Jadi ini yang lebih spesifik, yang ini secara generalnya hotelnya. Gitu ya, kurang lebih gitu. To iyu ini, to iyu hotel atau enggak sushi wa daisuki de. Saya suka banget sama sushi. Itu Hamazushi to iyu restoran ga arimas. Jadi ada restoran yang disebut Hamazushi. Hamazushi itu restoran khusus sushi semua. Jadi harganya murah dan seru kalau bisa minasang. Coba makan di Hamazushi ya. Nanti kalau pas di Jepang seru banget, enak dan murah gitu. Jadi si Hamazushi misalnya itu N1-nya spesifiknya. Yang disebut Hamazushi itu apa? N2. N2 itu apa? Restoran gitu ya. Baik, kemudian masuk ke bumbu yang kedua ada kata kerja bentuk take atau lampau. Ini ya, lampau ditambahin bakarides yang artinya baru saja. Jadi hanya kata kerja bentuk lampau saja ya, pasangannya ditambahin bakarides. Baru saja. Contoh di sini ada Senshu Nihon ni kita bakarides. Jadi minggu lalu saya baru saja tiba di Jepang gitu ya. Atau yang ini Saki Kuko ni Suita bakarides. Jadi saya baru aja tiba di bandara ya. Suita ini dari Sukimas
bentuk lampaunya suta yang artinya tiba gitu ya. Baik, lanjut ke bungpo yang ketiga. Di sini ada kata kerja teimas. Itu sedang ya, kerja suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi rutinitas itu pada masa waktu tertentu. Di sini te imas sedang maksudnya. Beto namu dewa hoteru de hatarai te imashita. Oh iya, di sini jangan lupa ada mashita-nya berarti kegiatan yang berulang-ulang dan rutinitas itu sudah lampau. Jadi kita membicarakan hal yang lalu yang dikerjakan secara rutinitas atau berulang. Jadi sudah terjadi ya, udah nggak dikerjain lagi sekarang. Jadi beto namu dewa hoteru de hatarai te imashita. Jadi saya dulu di Vietnam bekerja di hotel atau di sini itu shua gaido no shigoto o shite imashita. Jadi dulu saya bekerja sebagai pemandu wisata. Hai, lanjut ke Yongbang. Di sini ada sore atau soko. Jadi kata penunjuk ya, kontekstual atau bahasa Jepangnya itu ada bumyaku shiji. Jadi penunjuk kontekstual. Jadi soko di sana sore itu gitu ya, menjelaskan sesuatu hal yang jauh dari kita, menjelaskan sesuatu hal di luar diri kita gitu ya, tempat biasanya. Nah, di sini ada Jawa tuh nih. Jogu Jakarta to iu oki machi ga arimasu. Wonosobo wa asoko kara basude yoji kagurai desu. Jadi itu di Pulau Jawa itu terdapat kota besar yang disebut Yogyakarta. Nah, si Wonosobo ini yang kota Wonosobo itu dari sana, dari si Yogyakarta itu, Soko ini mengacu ke siapa? Mengacu ke Yogyakarta ini. Jadi si Wonosobo dari sana itu membutuhkan waktu 4 jam menggunakan bus gitu ya. Oke, gitu ya. Hai, kemudian bungko yang kelima, di sini ada nani nani te, nani nani kara atau nani nani kedo, gitu ya. Menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Futatsu no bung o hitotsu ni suru. Jadi menggabungkan dua kalimat menjadi satu topik pembicaraan. Nah, kalau te ini terkesan biasanya kalimatnya itu selaras ya sama Kara gitu. Biasanya kalau Kara itu memberikan jarak atau dari sini ke sini gitu ya. Atau Kara yang di sini itu alasan Kara ini. Karena ini memberikan suatu alasan kemudian sebab atau alasan kemudian akibat atau hasilnya apa gitu ya. Kalau kedo itu biasanya bertentangan. Sebelum kalimat misalnya sebelum kalimat kedo itu negatif, maka setelah kalimat kedo itu pasti positif. Jadi berlawan. Tapi ketiga ini menjelaskan mengenai beberapa kalimat dijadikan menjadi satu kalimat yang utuh, menjadi sebuah kalimat. Hai, di sini ada Ojano Hatageka Takusang Ate non Biri Shitemas. Di sini ada banyak ladang teh dan sangat menenangkan, bisa bersantai gitu ya. Jadi di sini teh ya, dia menggabungkan dua kalimat yang selaras. Kemudian Uran Batoru wa Shuto Dakara Tokai desu. Jadi si Ulan Batoru itu adalah kota besar dan merupakan ibu kota gitu. Jadi seorang Batoru itu karena dia ibu kota, maka dia adalah sebuah kota yang besar. Jadi dikasih alasan karena dia ibu kota, ya makanya dia itu kotanya besar gitu. Ada sebab, ada akibat, ada alasan, ada penjelasan. Kemudian terakhir ada Shuto Dewa Naikido Totemo Nigiyaka desu. Jadi memang bukan ibu kota tetapi sangat ramai. Nah, ini berlawanan ya di sini. Iya, bukan ibu kota, anggap aja kalimatnya negatif. Kemudian totemo nigiaka, itu kalimat positif. Jadi memang sih bukan ibu kota, tetapi kotanya memang ramai gitu ya. Itu gitu. Jadi ketiga, itu ketiga hal ini dia intinya menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Hai, lanjut ke Nihongo Sekatsu Tips. Di sini ada J-pop tuh. J-pop ya, dan Perfume tadi ya disebutin dia suka Perfume. Perfume itu nama ya. Ya,
kelompoknya ada 3 orang penyanyi wanita beraliran teknopop gitu. Saya sih kurang paham. Intinya dia penyanyi ya. Ini Pavilion. J-pop, Japan pop, lagu-lagu pop yang dari Japan gitu. Tabe Aruki di sini ada wisata kuliner ya, minasang ya. Kemudian selanjutnya ada Anisong. Nah, ini lagu-lagu film animasi. Ya, biasanya ditampilkan ya, dibuat di satu panggung, dinyanyikan lagi. Kemudian yang terakhir ada SNS no Nihongo Gakushu Grupo. Jadi grup pembelajaran bahasa Jepang di media sosial. Sekarang rame ya, kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun karena ada sosial media. Kita bisa masuk grup dan belajar bahasa Jepang di situ gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Minasang. Yaitu pelajaran kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Itu. Kyono Jugyo wa Kokomade desu. Itu. Minasang, otsukare.